Orang yang bergantung kepada selain Allah akan dibiarkan oleh Allah, tidak akan mendapatkan pertolongan. Sebaliknya, orang yang bergantung hanya kepada Allah yang satu saja pasti mendapatkan pertolongan. Karena itu janji Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan memberikan pertolongan kepadanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, di antara doa saat menghadapi kesulitan adalah doa yang mengandung tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, doa hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kita Allah sebagai penolong dan dialah sebaik-baiknya zat untuk kita bertawakal. Jadi doa yang mengandung makna tawakal. Percuma saja kita ucapkan doa ini kalau hati kita nggak bertawakal. Hasbunallah, cukup bagi kita Allah sebagai penolong, wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baiknya zat untuk kita bertawakal. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar. Nabi Ibrahim alaihi salam membaca doa ini ketika beliau dilempar ke dalam api. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu. Dan juga dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pasukan gabungan orang-orang kafir akan menyerang kota Madinah. Mereka semuanya bersatu untuk menghabisi umat Islam. Qalu, dan mereka berkata, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, sudah bersatu untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian. Sebelum perang fisik, mereka takut-takuti umat Islam. Dalam keadaan mereka sudah mengepung umat Islam. Namun apa yang terjadi? Fazadahum imanan. Perbuatan mereka itu hanya menambah keimanan umat Islam, hanya menambah keimanan Rasulullah SAW dan para sahabat. Kenapa? Karena mereka yakin Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka dan Allah pasti memberikan pertolongan kalau mereka bertawakal. Wa qalu, dan Nabi SAW serta para sahabat berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah dan hanya kepadanya lah sebaik-baiknya zat kita bertawakal. Jadi ini adalah doa yang dianjurkan untuk kita baca dalam kondisi sulit. Keutamaan tawakal yang lainnya, orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan dikuasai oleh setan. Dan kalau seseorang itu sudah dikuasai oleh setan, maka dengan mudahnya setan itu akan menyetirnya untuk melakukan apa saja yang disukai oleh setan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak punya kuasa atas orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal hanya kepada Rabb mereka. Dengan tawakal Allah melindungi kita dari penguasaan setan atas kita. Oleh karena itu, ketika kita keluar rumah, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita doa yang mengandung tawakal. Rasulullah SAW bersabda, man qala, barang siapa yang membaca, yaitu ketika dia keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah dan tidak ada usaha, tidak pula ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Yuqalu lahu, maka akan dikatakan kepadanya, hufita wa wukita wa hudita, engkau telah dicukupi dan dilindungi dan diberikan hidayah. Wa tanaha anhu syaitan, dan setan pun menjauh darinya. Fayaqulu li syaitanin akhar, lalu dia berkata kepada setan yang lain, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya, bagaimana engkau bisa mengganggu atau menggoda seseorang yang telah diberi hidayah, dicukupi dan dilindungi. Keutamaan tawakal yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu thair taqdu khimasaw wa ta'udu bitana. Andai kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepadamu seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Burung itu berangkat pagi dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Meskipun usahanya kecil, dengan tawakal kepada Allah, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya hasil yang melimpah. Tapi jangan dipahami kalau begitu usaha kita nggak usah banyak-banyak, sedikit saja. Tidak juga. Syariat menyuruh kita berusaha, syariat juga menyuruh kita dalam setiap usaha melakukan yang terbaik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah menetapkan untuk melakukan yang terbaik dalam segala sesuatu.